Nah, kami tentu saja sebagai satu-satunya pihak yang digugat atau menjadi termohon istilahnya ya dalam sengketa pemilu, tentu kami harus mempersiapkan segala sesuatunya. Satu-satunya pihak yang jadi termohon atau tergugat adalah KPU Pusat, dan kemudian satu-satunya objek gugatan adalah SK KPU atau keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 kemarin tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. Nah, malam ini hari ini hari Ahad tanggal 24 Maret 2024, malam ini KPU mengumpulkan KPU provinsi dan KPU kabupaten kota seluruh Indonesia untuk mempersiapkan persidangan dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Kami juga sudah menyiapkan sejumlah advokat yang nanti akan menjadi kuasa hukum KPU dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dan dalam rangkanya ketika kami membuat rapat kerja dengan KPU provinsi dan kabupaten kota, nanti juga sambil mengidentifikasi daerah mana saja lokusnya ya atau tempatnya, misalkan di provinsi mana, kabupaten mana yang kena sengketa, dan kemudian untuk jenis pemilu yang mana, supaya kemudian setelah rakor ini nanti teman-teman KPU provinsi, kabupaten kota bisa menyiapkan masalahnya apa, kemudian yang kedua alat buktinya harus dipersiapkan apa, dan kemudian membuat catatan kronologis mulai dari kegiatan penyediaan logistik, pemungutan suara di TPS masing-masing, kemudian rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten kota sampai tingkat provinsi. Ini kita lakukan dalam rangka untuk mengantisipasi atau mempersiapkan nanti kalau sudah dimulai persidangan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Seingat saya di pemilu 2029 kemarin perkara yang didaftarkan itu ada 340 perkara. Kemudian perkara yang lanjut kepada pemeriksaan pembuktian itu ada 122 perkara. Nah, ini kan kita belum tahu. Dari pemilu presiden ada 2 perkara, DPD ada 12, DPR di provinsi ada 259, total 273 perkara. Itu kita belum tahu perkara mana saja nanti yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi. Dan KPU akan berkirim surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memohon konfirmasi apakah ada perkara, maksudnya ada perkara itu yang diregister gitu ya. Kemudian kalau ada perkara mana saja yang kemudian diregister dan dilanjutkan dengan persidangan, sehingga kemudian fix bagi kami mempersiapkan daerah-daerah yang ada perkara yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi, dan bagi daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk berbagai macam, terutama pemilu ini ya, pemilu DPRD provinsi dan kabupaten kota, kalau tidak ada perkara yang diregister, maka nanti kami akan mengirimkan surat kepada KPU provinsi dan kabupaten kota untuk dapat melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Tapi kalau sekarang kan belum bisa, karena kita belum mengetahui perkara mana saja yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjadi perkara yang disidangkan dalam perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Pak, untuk partisipasi soal pemilih, Pak.